Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman. Kita di sini akan melanjutkan untuk pembuatan format laporan keuangan, yaitu format laporan neraca. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan format laporan laba rugi ya. Oke, untuk laporan neraca ini sangat penting sekali teman-teman miliki dalam bisnis teman-teman karena laporan ini biasanya menjadi dasar untuk valuasi perusahaan kayak gitu. Jadi laporan neraca itu nanti terdiri dari aktiva dan juga pasiva. Aktiva itu terkait dengan aset ataupun kekayaan yang perusahaan miliki. Kemudian pasiva itu merupakan sumber dari mana kekayaan perusahaan didapat. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke Excel dan kita tambahkan satu sheet di sebelah kanan laporan laba rugi. Kita kasih nama laporan neraca. Nah, laporan neraca ini juga part terakhir dari format laporan keuangan. Oke, saya zoom terlebih dahulu ya. Nah, di sini sama kita kasih informasi nama perusahaan dan juga periode laporan. Nah, di sini laporan neraca, kemudian periodenya per periode 31 Juli 2021. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi laporan neraca ini nanti ada sisi kiri berupa aktiva dan juga sisi kanan berupa pasiva. Kita langsung saja tulis di sini aktiva. Nah, komponen dari aktiva ini itu merupakan aset perusahaan ya, sumber ataupun kekayaan dari perusahaan. Jadi di sini nanti ada aktiva lancar, yang mana aktiva lancar ini biasanya mudah dicairkan kayak gitu ya. Jadi ibaratnya mempunyai perputaran yang cepat. Aktiva lancar ini berupa kas, kemudian bank. Nah, di sini kita jabarkan kalian aja bank 1, bank 2, bank 3 karena di bisnis saya yang seperti contoh sebelumnya itu saya menggunakan 3 bank. Oke, kemudian ada piutang usaha. Dan juga ada persediaan. Nah, ini kita jumlahkan total aktiva lancar. Tentunya di setiap bisnis itu akan berbeda-beda tergantung kondisi dari bisnis tersebut. Jadi nanti untuk komponen dari aktiva lancar ini akan variatif di setiap bisnisnya kayak gitu. Kalau di bisnis saya, sementara saya tulis seperti ini, nanti bisa teman-teman sesuaikan ya. Oke, aktiva lancar. Nah, setelah masuk ke aktiva lancar, kita akan mencatat jumlah aktiva tetap. Aktiva tetap ini biasanya tidak digunakan ataupun tidak memiliki perputaran yang cepat. Dalam artian dia memang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun kayak gitu. Jadi di sini biasanya terdiri dari mesin, peralatan, maupun kendaraan apabila teman-teman memiliki. Ini juga variatif di setiap bisnis, tinggal disesuaikan saja dengan kondisi bisnis dari teman-teman. Kemudian dari mesin, peralatan, kendaraan juga ada akumulasi depresiasi. Nah, kalau di sini kita catat sesuai dengan harga perolehan, kemudian nanti akan dikurangi dengan akumulasi depresiasi seperti form yang sudah kita buat di sheet aset ini. Oke, nanti akan kita tunjukkan cara pengisiannya. Kemudian kita tulis total aktiva tetap. Nah, baik, setelah ini kita akan mencatat dari total pasiva ya nanti. Kita akan mencatat jumlah pasiva yang kita miliki ataupun di sini kita tulis totalnya dulu. Total aset. Total aktiva. Nah, ini merupakan penjumlahan dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Oke, lanjut kita ke pasiva terlebih dahulu.
Pasiva. Nah, pasiva ini merupakan sumber dari aset-aset perusahaan. Jadi aset-aset perusahaan ini didapatkan dari mana saja kayak gitu ya. Misal di sini dari hutang. Nah, di komponen hutang itu kita tulis ada hutang jangka panjang dan juga hutang jangka pendek. Oke, hutang jangka pendek. Nah, kalau hutang jangka pendek ini terdiri dari hutang usaha dan biasanya ada hutang pemilik gitu ya. Nah, kemudian kita total hutang jangka pendek. Nah, oke. Nah, setelah kita mencatat hutang jangka pendek, tentu kita akan mencatat hutang jangka panjang. Nah, di sini hutang jangka panjang ini, kalau dari saya pribadi, saya menyarankan teman-teman sebisa mungkin untuk hutang jangka panjang ini 0 ya teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak usah mengandalkan hutang seperti itulah. Karena yang pertama terkait mungkin sebagai seorang muslim, hutang dengan bunga bank itu jelas akan riba. Kemudian hutang juga itu nanti membuat bisnis teman-teman tuh kayak ketergantungan kayak gitu loh semacam. Jadi lebih baik itu teman-teman bisa memanfaatkan sumber daya yang teman-teman miliki dulu, alih-alih teman-teman mengambil hutang. Karena nanti juga kalau teman-teman hutang itu tentu akan ada biaya bunga itu tadi. Dan ya sayang kan kalau tiap bulan harus dipotong dengan biaya bunga, ada beban biaya bunga, tentu sayang dan di samping itu juga riba kayak gitu. Jadi teman-teman diusahakan bisnis teman-teman itu nggak usah ada hutang jangka panjang yang mengandung unsur riba gitu. Oke, hutang jangka panjang ini saya kasih 0 karena saya asumsikan tidak ada hutang jangka panjang kayak gitu ya. Oke, kemudian kita tulis sekali lagi ini saya sarankan untuk tidak usah diisi dan tidak usah dilakukan untuk hutang jangka panjang ini, baik hutang ke bank maupun hutang ke beberapa pemberi pinjaman gitu yang dengan mensyaratkan bunga. Tapi kalau semisal teman-teman bisa memiliki hutang yang itu bebas dari bunga dan bebas dari riba, itu monggo saja gitu. Tapi sejauh pengalaman saya itu jarang sekali ada yang memberikan hutang tanpa embel-embel riba, jarang sekali. Kalau ada ya alhamdulillah, silakan teman-teman bisa ambil hutang tersebut. Nah, oke. Lanjut, setelah hutang kita catat, jadi di sektor pasiva ini ada hutang dan juga ada modal ya atau ekuitas. Ekuitas. Nah, kita catat di sini modal terdiri dari modal pemilik, biasanya setoran dari pemilik. Kemudian ada dari laba ataupun rugi tahun berjalan. Nah, ini yang diisi di sini itu merupakan saldo laba ataupun rugi dari awal sampai dengan bulan sebelum ini. Ataupun kalau di kasus ini berarti bulan Juni ya. Dari awal berdiri sampai bulan Juni. Nah, itu akumulasi laba ataupun rugi dimasukkan di sini dengan catatan tanpa ada dividen. Kemudian ada laba rugi bulan berjalan. Laba rugi bulan berjalan. Nah, oke. Dan kita catat total modal oke. Nah, setelah total modal kita harus menjumlahkan total pasiva. Total pasiva ini terdiri dari total hutang ditambah dengan total modal. Total hutang. Oh, kita tadi belum
mencatat total hutang ya guys. Oke teman-teman, kita catat terlebih dahulu total hutang. Total hutang. Nah, ini merupakan total dari hutang jangka pendek ditambah dengan hutang jangka panjang. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat format ini, kita coba masukkan rumus sesuai dengan laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada intinya sama dengan laporan laba rugi. Di sini kita hanya memasukkan dari laporan-laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kas, berapa saldo kas di akhir Juli ataupun tanggal 31 Juli, kita lihat di laporan kas. Di sini kita lihat, kita masukkan rumus di total di sini ya. Total di sini. Nah, yang bank juga sama, bank 1. Kita tinggal masukkan saja saldo bank yang ada di sini. Yang 2 pun sama. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, pada intinya untuk yang untuk pertama itu memang agak ribet karena teman-teman harus memasukkan rumus. Namun nanti ketika ini sudah selesai, di bulan-bulan selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan data-data yang ada di laporan-laporan awal itu nanti di sini akan otomatis terinput kayak gitu. Piutang usaha, oke, kita lihat di laporan hutang piutang. Nah, kita tambahkan di piutang usaha ini saldonya. Tambahkan setiap customer kita. Oke, tambahkan. Kemudian persediaan. Nah, untuk persediaan ini kita ambil dari laporan HPP di bagian ini, teman-teman. Nah, ini kan ada persediaan akhir nih. Nah, di total persediaan akhir 55 ditambah dengan total persediaan BOP akhir ditambah dengan total barang setengah jadi, persediaan barang setengah jadi, ditambah dengan total persediaan akhir barang jadi. Oke. Kemudian total aktiva lancar kita jumlahkan dari kas sampai dengan persediaan. Oke, kemudian aktiva tetap. Ini sekali lagi karena kita datanya juga masih asumsi dan belum real. Oleh karena itu kemungkinan besar nanti di sisi aktiva dan juga pasiva itu tidak balance. Padahal seharusnya harus sama ya. Jadi aktiva di sini sama dengan pasiva di sini. Tapi karena ini datanya masih belum 100% akurat, jadi kemungkinan nanti tidak balance. Saya jelasin di awal biar nanti nggak ada salah persepsi ya dari teman-teman. Dan mesin, ini kita juga masukkan sesuai di laporan aset. Nah, mesin di sini kita masukkan sesuai harga perolehan. Nah, tentunya kalau ada peralatan dan lain sebagainya nanti tinggal kita input di sini. Karena ini belum ada, jadi saya kosongin terlebih dahulu. Oke, total aktiva tetap kita jumlahkan. Nah, untuk akumulasi depresiasi, ini kita juga ambil dari laporan aktiva, dengan kita tambah rumus, ataupun di laporan aset, kita tambah rumusnya dengan tanda minus. Karena ini sifatnya mengurangi ya. Oke, kita ambil dari total akumulasi depresiasi. Nah, ini oke. Dan total aktiva kita tambahkan dari total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap. Ketemulah total aktiva. Kemudian kita masuk ke sisi kanan, ada pasiva. Pasiva ini yang pertama kita tulis hutang usaha terlebih dahulu, sesuai dengan laporan hutang piutang yang ada di paling bawah. Nah, kita tulis di saldo hutang piutang ataupun di saldo hutang 600.000.
Nah, nanti tentunya kalau ada supplier, supplier lain itu akan kita tambahkan saja. Nah, selanjutnya hutang pemilik, karena di sini saya asumsikan tidak ada, maka saya kasih tanda 0. Kalaupun ada, nanti kita juga ambil dari laporan hutang di sini. Kita tambah saja untuk hutang kepada pemilik. Kayak gitu. Jadi harus dicatat sih kalau ada pemilik misal misal pemilik menyetorkan uang dan itu tidak dianggap sebagai modal, tentu harus dicatat sebagai hutang dan nanti akan dikembalikan. Oke, kita jumlahkan dan hutang jangka panjang seperti yang saya jelaskan, mungkin di sini nanti akan ada hutang, ya apalah, yang penting diusahakan teman-teman nggak usah ambil hutang yang mengandung unsur riba. Itu saran dari saya. Oke, kita anggap kosong di sini. Total hutang jangka panjang kita anggap kosong. Oke, sehingga total hutang ada 600.000. Dan kita lanjut ke total modal, ada modal pemilik. Modal pemilik ini juga tentu kita harus mengetahui dari awal berapa jumlah saldo modal yang pemilik setor untuk menjalankan bisnis teman-teman. Kayak gitu ya. Asumsi di sini saya menyetor sebesar 50 juta, ya kita akan tulis di sini sesuai dengan realita yang ada, kayak gitu. Oke, kemudian laba rugi tahun berjalan ini juga harus dilihat dari awal perusahaan berdiri sampai dengan bulan sebelum ini. Itu harus teman-teman catat dan akumulasinya kita masukkan di sisi modal di pasiva, gitu. Oke, ini kita kosongin. Kemudian laba rugi bulan berjalan kita ambil dari laporan laba rugi bulan Juli. Nah, di paling bawah ini. Oke. Sehingga total modal tinggal kita jumlahkan dari modal pemilik sampai dengan laporan laba rugi bulan berjalan. Temulah total modal. Nah, total pasiva itu merupakan total hutang ditambah dengan total modal. Nah, di sini. Nah, ya kan, nggak balance. Jadi harusnya untuk komponen aktiva dan juga pasiva itu angkanya harus balance. Sehingga kita tulis saja untuk rumus cross check biar kita tahu balance apa enggak. Nah, di sini masih ada selisih 19 juta. Nah, inilah yang harus teman-teman perhatikan. Kalau pencatatan teman-teman dari awal sampai akhir itu benar, insya Allah untuk total aktiva dan pasiva di sini akan balance dan di sini menunjukkan saldo 0. Gitu. Oke. Nah, mungkin sekian untuk yang laporan neraca ini, sekaligus mengakhiri untuk sesi pembuatan laporan keuangan all dari Excel tentunya. Nanti silakan teman-teman apabila ada yang bingung terkait format ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian ini juga nanti akan saya rapikan sedikit dan akan saya upload format ini ke link yang sudah saya cantumkan nanti. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke video berikutnya. Nanti akan coba saya bikin video untuk analisis dari laporan laba rugi maupun laporan neraca. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.